Mantap ya, ini nggak ada kerusakan ya. Kalaupun itu ada seperti apa, di sini saja saya ngomong ya. Ya, saya ngomong, jangan ada yang lari ke sana-sana. Saya akan bicara ya. Kalian jangan lari, yang penting ya. Oke. Di metano ya, telah tiba. Oke. Larilah ke sono. Telah tiba. Ini ada, kita langsung panggil tukang kopi untuk abdi dalam. Sini aja Pak, sini Pak. Ntar ngopi dulu, no. Tadi kalau ditangkap saya yang ini. Tadi tukang kopinya ini nggak mau ya diajak ke dalam, maunya di luar aja minum. Dia bilang takut ditangkap Satpol PP. Saya tanggung jawab, saya bilang, makanya dia berani ke dalam. Terus. Nah, sini Pak, ngopi dulu orang ini. Nah, sini aja Pak. Maksudnya ngopi dulu, ngopi. Dia terlalu jauh ke sono. Nah, ngopi. Duduk. Yang mau ngopi dulu. Ini tim abdi dalam sama tim abdi luar. Ngopi dulu. Nah, itu. Oke. Nah, ini dia timnya. Oke, kita baru bisa jalan cepat. Tuhan itu lebih dahsyat, lebih besar. Masa saya minoritas? Enggak. Makanya tidak banyak pendeta, bahkan sangat sedikit sekali. Tadi cuplikannya diulangi bisa. Cuplikannya aja. Nah, ini kan masih dikit. Apa yang kalian katakan ini kan masih dikit. Ntar dulu. Ini masih dikit waktu datang kita ya. Nah, nanti sekitar 10 menit apa 7 menit baru berdatangan orang sini. Tuh ya. Karena mereka kalaupun ketakutan. Itu ada seperti apa, di sini saja saya ngomong ya. Ya, saya ngomong, jangan ada yang lari ke sana-sana. Saya akan bicara ya. Kalian jangan lari, yang penting ya. Iya, saudara, ya udah. Oke. Jadi saudara, selama 2 minggu ini mereka ketakutan berkumpul. Ya, saya nggak usah ceritakan secara detail ya, karena ya ini kan tempat pelayanan kita ya. Nah, saya bilang kalau datang mereka, saya ngadapi. Jangan ada yang lari satupun, saya akan ngadapi. Saya akan korbankan semua untuk kalian. Baru mereka diam, baru datang dari lain-lain dari mana-mana. Karena mereka ketakutan, saudara. Iya kan? Karena mereka selalu digeruduk.
kasih. Bila dengan puji dari awal, Bapak Ibu saja, haleluya, sama-sama katakan luka darah. Luka darah yang mulia, hati yang dimuliakan. Oh, rela diri tersiksa, rela diri tersiksa. Engkau Yesus, salib di tepi.
Haleluya. Pusat pujian kami Yesus, pusat penyembahan kami Yesus, pusat kehidupan kami Yesus. Yesuslah pusat segala kebenaran. Yesuslah pusat kehidupan. Karena itu kami tetap terus memandang wajahnya. Karena kami percaya wajahnya menyinari kami. Dan kami percaya sinar dari wajah Tuhan yang memberikan kesehatan bagi tubuh kami. Sinar dari wajah Tuhan yang memberikan kepada kami kesejukan hati. Sehingga ada ketenangan batin. Ada kedamaian. Dalam situasi kondisi yang caruk maruk ini. Tetapi kami bisa tetap menikmati ketenangan. Menikmati kedamaian. Sehingga kami bisa berdoa. Kami bisa memuji. Kami bisa menyembah. Karena hanya orang-orang yang batinnya tenang. Yang mampu memuji, menyembah. Yang mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya ketenangan batin, kedamaian datangnya dari Tuhan. Kami bertindak melangkah. Karena Dia yang berjanji. Yang memberikan kelegaan kepada kami. Semua kami yang hadir, yang berbeban berat sudah dilepaskan. Yang berbeban sakit penyakit sudah disembuhkan. Yang berbeban ekonomi sudah dibebaskan. Yang berbeban masalah, persoalan, kesulitan apapun sudah dilepaskan. Karena Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup maha kuasa. Di mana anak Allah datang, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya, kami bukan orang-orang yang terikat terbelenggu oleh dunia. Orang-orang yang terikat terbelenggu oleh masalah, persoalan, kesulitan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa memerdekakan kami dari segala perbudakan-perbudakan, masalah, persoalan, kesulitan, perbudakan dosa dan dunia. Tidak bisa dibebaskan dengan bom, tidak bisa dibebaskan dengan rudal nuklir apapun. Hanya bisa dibebaskan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Darah Yesus. Kekuatannya lebih daripada kekuatan rudal-rudal manapun. Kekuatan darah Yesus lebih daripada kekuatan bom atom manapun. Karena itu kami percaya oleh darah Yesus kami menang. Oleh darah Yesus kami merdeka. Merdeka in Jesus name. Urapi lidah mulut bibir hambamu, berbicaralah Tuhan. Biar lidah mulut bibirku menjadi berkat bagi mereka. Dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Yang dahsyat, yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya saudara, mari kita teriakkan yel-yel kita atau deklarasikan yel-yel kita. Haleluya. 3, 2, 1. Berubah, menyala, menyambar, bergerak, akurat, konsisten, tidak makin habis kesesaran untuk Kristus. Tidak cium, tidak kecil, tidak mundur, tetap maju, maju bersama Yesus, dipelihara, dijagain, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Dengan Yesus kita cakap menang segala perkara. Karena kita yang terbaik bagi orang percaya. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, lebih meriah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, selain kita punya problem masing-masing, kita juga punya problem global ya. Belum lama Ukraina dan Rusia ya. Ini sekarang Hamas dan Israel. Dan yang sangat bisa membahayakan saudara kalau ada pihak-pihak ketiga yang ikut-ikutan ya. Kita melihat, kita mendengar ya, Presiden Amerika sudah mendeklarasikan dukung Israel ya kan. Haleluya. Terus Putin bilang dukung dia Palestina. Haleluya. Dan juga Korea Utara, negara yang punya senjata nuklir yang terhebat
ya. Dia juga akan bantu Palestina. Saudara, Iran juga mau bantu Palestina ya. Saudara, kalau kita lihat sosial media terus-menerus, kita bisa berpikir apa ini yang akan terjadi, apa ini yang akan terjadi ya. Saudara, tapi terlepas dari itu semua sebenarnya kalau kita kembali kepada firman, kita santai-santai saja sebenarnya. Karena Alkitab sudah bilang, Ibrani 12, semua kerajaan-kerajaan pasti akan digoncangkan. Hanya ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau kita kembali ke Alkitab, tenang hati kita, damai hati kita ya. Tapi kalau kita terus melihat sosial media, memang kalau nggak kuat mentalitas kita, resah, gelisah, cemas ya. Tapi kita ya, saya sebagai hamba Tuhan dan juga saya juga Kristuber ya, saya harus lihat terus perkembangannya. Karena setiap hari saya live untuk memberitakan kabar-kabar yang saya terima ya dari berbagai sumber, saudara. Namun tetap kita jaga hati, saya tetap jaga hati, jaga pikiran untuk saya tidak terpengaruh dengan itu semua, karena saya tahu ya itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab, semua kerajaan akan digoncangkan. Hanya ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Jadi kita tetap ya terus berpusat kepada Yesus, tetap pikiran kita terus kepada Yesus, karena hanya itulah yang bisa membuat hati kita damai, hati kita tenang. Haleluya. Hati sukacita ya. Kita nggak tahu nanti dampak ekonominya, apalagi kita nggak ngerti ya. Nanti kita lihat saja ya. Kalau ini berkepanjangan, saya yakin pasti ada dampak ekonomi juga, pasti ada ya. Tapi saya yakin percaya ya, anak-anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Amen. Pasti dijaga, dilindungi Tuhan ya. Saya yakin itu, saudara. Makanya tetaplah kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Semua kerajaan sudah pasti nanti digoncangkan. Hanya ada satu kerajaan tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Karena itu saudara cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Haleluya. Coba kita baca Matius 6 ayat 33. Haleluya. Matius 6 ayat 33. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa ada ayat ini, saudara? Ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kita sekaligus menegur kita, sebab ada sekelompok orang yang sangat bertolak belakang dengan ayat ini. Ayat 32 kita baca. Ayat 32. 3, 2, 1. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu melakukan semuanya. Oke, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. jadi semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Popularitas ya. Ketenaran, terus kekayaan, terus pangkat, jabatan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka bisa menghalalkan segala cara. Maka sekarang ada katanya mau muncul lagi versus cicak dan buaya. Haleluya. Ya, maaf ya kalau kalian tidak paham apa yang saya omongi, tapi saya yakin kalau seperti Pak Tanjung paham ya. Karena dulu sudah pernah terjadi cicak dan buaya itu kan. Nah, sekarang di Kementerian Pertanian dengan KPK ya. Saudara, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Kekayaan, harta, pangkat, jabatan, ketenaran, semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai itu semua. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kenapa saudara di sini ada kata carilah?
Kira-kira kenapa? Kalau kok ada kata di sini carilah, ya. Ada dua hal yang mau saya jelaskan di sini. Carilah berarti belum ada di dalam kita. Makanya kita harus cari supaya kita punya. Yang kedua, kemungkinan pernah ada tapi hilang. Kita harus cari juga. Ketika kita menemukannya, kita sukacita. Karena apa yang hilang dari kita, kita pasti selalu tidak ikhlas. Dan kita cari. Dan kita menemukannya. Setelah menemukannya, pasti hati kita sukacita. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi ada dua hal yang saya bisa bahas lewat kata carilah. Saya tidak tahu posisi kalian di mana sekarang. Apa memang belum ada atau dulu ada dan hilang, ya. Nanti ayatnya itu sebenarnya ada, saudara. Ayatnya itu, ya. Nah, kalau memang saudaraku yang saya kasih belum ada, cari. Kalaupun hilang, cari juga. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, maka Allah lah yang bertanggung jawab atas semua kehidupan kita. Dunia tidak berhak atas kita. Setan tidak berhak atas kita. Iblis tidak berhak atas kita. Bahkan penguasa-penguasa yang punya kekuasaan sehebat apapun tidak berhak atas kita. Karena kita milik kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu lebih besar daripada kerajaan dunia ini. Haleluya. Kerajaan Allah yang pertama diletakkan di bumi itu di Eden. Tadi saya doa sama Tuhan, kerajaan Allah yang pertama kali kau letakkan di bumi di mana Tuhan? Di Eden. Itulah kerajaan Allah yang nyata waktu di Taman Eden itu. Sehingga Adam dan Hawa, dia tidak memerlukan tenaga untuk melakukan sesuatu. Cukup dengan perkataan. Dia bisa melakukan apa saja. Contoh misalnya, kalau dia lihat 1000 kilometer dari kiri dia kering, dia hanya bilang hujan turun. Kalau di sana banjir 1000 kilometer, dia bilang, hei panas terik akan datang dan membawa itu air itu menjadi awan, ya. Makanya Tuhan berkata, rawat dan peliharalah taman ini. Mana mungkin 2 orang bisa merawat dan memelihara taman itu. Sedangkan taman itu besarnya kira-kira Irak dan Iran. Dulu disitulah kurang lebih menurut para pakar-pakar peneliti, ya. Saudara, disitulah kerajaan Allah pertama kali di bumi ditempatkan Tuhan. Tetapi saudara, kerajaan itu hancur karena perbuatan manusia. Ya, mungkin ada yang berkata, Pak, kalau kita bicara kerajaan, berarti ada raja, betul nggak? Ada wilayah, betul nggak? Ada masyarakat. Kalau ada raja, nggak ada wilayah, nggak ada masyarakat, berarti dia ngaku-ngaku sendiri. Ya, dia rajanya sendiri, dia masyarakatnya sendiri, dialah yang punya wilayah sendiri, ya. Kalau dia mengaku raja, tapi nggak ada wilayah, nggak bisa disebut kerajaan. Nggak bisa disebut kerajaan. Mungkin ada jutaan orang yang mengatakan dia raja, tapi kalau dia tidak punya wilayah, dia tidak bisa dikatakan kerajaan. Nggak bisa dikatakan kerajaan. Hanya sekelompok orang itu saja yang mengagung-agungkan dia raja. Nah, jadi syaratnya sebuah kerajaan harus ada raja, harus ada wilayah, harus ada masyarakat. Pertanyaannya pada waktu itu kan cuma Adam dan Hawa. Kenapa gelar Yesus di perjanjian lama sudah muncul? Dialah raja itu. Raja damai. Raja di atas segala raja. Saudara, kita bicara alam roh. Jadi Yesus, dia raja di atas segala raja. Dia punya wilayah. Wilayahnya angkasa. Sorga. Di bawah sorga, bumi, di bawah bumi. Itu wilayah dia semua. Terus masyarakatnya pada waktu itu berlaksa-laksa malaikat.
itu masyarakat dia. Haleluya. Dia punya masyarakat. Karena saya tanya, Tuhan kan salah syarat kerajaan harus ada masyarakat. Kok waktu 2 orang di Taman Eden, engkau sudah dinubuatkan raja? Ya, dia sudah punya masyarakat. Haleluya. Iya. Ditambah lagi manusia, Adam dan Hawa. Jadi nggak ada yang bisa menyangkal kalau Yesus adalah raja. Kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya yakin Yesus raja, tapi Yesus raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa ada kata ditambahkan kepadamu? Karena seringkali kita kurang dan kurang. Kalau kita di luar kerajaan Allah, pasti kurang. Mau cerita apa kek, lu mau cerita cek lu berapa, mau cerita mobilmu berapa, mau cerita rumahmu berapa, mau berapapun gajimu, tetap kurang. Tapi ketika kau tinggal dalam kerajaan Allah, engkau pasti bersyukur karena Tuhan mencukupkan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Itulah namanya bertuhan. Bukan sekedar beragama. Kita ini bertuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, karena itu saudara, mari terus kita makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, karena dialah raja di atas segala raja. Kita baca Markus 4 ayat 11-nya. Markus 4 ayat 11-nya. Oke. 3, 2, 1. Saya waktu baca ayat ini agak berpikir porsil ya. Kenapa? Karena kenapa ya? Kok harus dirahasiakan? Kenapa enggak dia kasih tahu ke semua orang? Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, agak sedikit menggelitik hati kita untuk kita mau berpikir. Coba kita lihat. 3, 2, 1. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan kembali dan Bagaimana ya Tuhan ini ya? Harusnya kan orang datang kepada dia mau bertobat, betul nggak? Tapi di sini ya dirahasiakan itu supaya mereka melihat, ya, tapi tidak menanggap, nggak paham. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Walaupun dia dengar, dia nggak ngerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saya juga bingung saudara. Saya berdoa sama Tuhan ya. Kenapa harus seperti ini Tuhan? Ya, coba kita baca ayat yang di atasnya tadi. 3, 2, 1. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu perumpamaan. Kita harus ingat ya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Saudara, di sini bicara rahasia. Bukan bicara umum. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ini bukan bicara umum. Kalau konteks sekarang, ya, hanya Roh Kudus yang bisa mengungkapkan apa yang ada dalam diri Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita tahu segala sesuatu yang rahasia. Karena di dalam Roh Kudus kita akan tahu segala apa yang tersembunyi. Haleluya. Haleluya. Itu kalau konteks sekarang. Ya, saudara lihat, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Istri saya bilang, kenapa kalau kau ngomong pagi tentang keuangan kita, anakmu santai-santai saja.
Karena kau terlalu terbuka. Jadi mereka pikir walaupun minggu ini nggak ada, kan bapakku kan pasti punya celengan. Seharusnya itu rahasia. Harusnya hanya suami istri yang tahu itu. Tetapi karena orang tua saya, ayah saya, sejak saya kecil sudah mengajarkan kolektif kolegial. Haleluya. Jadi sudah mengajarkan begitu, saudara. Ayah saya sudah mengajarkan kami. Joel, tanah yang sana gimana ya? Riz, tanah yang sana gimana? James, tanah yang sana. Kasih, tanah yang sana gimana? Jual aja Pak, jangan. Yang menang, jangan. Akhirnya nggak dijual. Kami sudah diajarkan sejak kecil. Walaupun ayah saya itu termasuk orang yang keras. Atau kejam dalam tanda kutip. Tapi dia sangat terbuka. Ya. Jadi saya juga terimpartasi karakter ayah saya. Sehingga saya selalu cerita sama anak saya. Sampai semua yang tersembunyi nggak ada lagi. Haleluya. Nggak ada yang tersembunyi. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara ingat di sini. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Artinya di sini kepada orang luar bukan tidak diberitahukan. Diberitahukan hal-hal yang umum. Hal-hal yang umum saja dia sudah menolak. Apalagi disingkapkan hal yang rahasia. Pasti dia menolak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Pasti dia menolak. Tuhan tidak mau ucapannya sia-sia. Makanya kalau kita memuji menyembah Tuhan asal-asalan sia-sia. Itu sangat merugikan bagi kita. Haleluya. Karena Tuhan tidak mau pujian penyembahan kita sia-sia. Dia mau pujian penyembahan kita sampai ke taktanya, menyenangkan hatinya, menjadi dupa harum di hadiratnya. Aminnya jangan tanggung dong. Amin. Gitu. Kalau profetik amin. Wah. Jangan saudara pikir kata-kata seperti itu nggak berpengaruh. Itu berdampak, itu ada impact dalam kita. Anda praktekkan aja. Anda dengar firman sambil berpikir terus. Pasti nanti sebelum saya ngomong ayat, Anda sudah dapat ayat di otak Anda. Ternyata bukan ayat itu yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi untuk mempersiapkan sebuah khotbah bukan gampang, saudara. Bukan asal-asal aja, bukan. Makanya banyak orang sekolah teologi ya, tetapi tidak memberi dampak, tidak memberi impact. Karena yang dia gunakan hanyalah filsafat, yang dia gunakan hanyalah rasional, logika berpikir. Dia tidak gunakan rohnya untuk menerima ilham wahyu dari Tuhan. Dia nggak akan bisa jelaskan ini, nggak akan jelaskan. Saya juga, iya ya, masa yang rahasia diberitahu kepada semua orang? Enggak dong. Rahasia kerajaan Allah hanya diberitahu kepada anak-anaknya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara tahu kalau Anda sekarang bisa ada di tempat ini, sementara Anda tidak punya mobil mewah, tidak punya mobil, bahkan motor pun odong-odong, rumah pun tidak punya, ngontrak, Anda pun punya gaji hanya UMR, tapi Anda tetap bisa setia sama Yesus, tetap ada di tempat ini, karena Anda tahu rahasia ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau nggak ada pasti lari dari Tuhan, karena nggak tahu rahasia. Anda akan berjalan. Tuhan ajaib, Yesusku ajaib. Kenapa lu bilang ajaib? Kan lu gajinya UMR. Lu nggak tahu. Ini rahasia. Dia cari tahu lagi. Jangan kasih tahu. Kalau saudara kasih tahu, namanya bukan rahasia. Haleluya. Haleluya. Jelas kan? Rahasia. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Artinya gini, mikir lu. Udah gua kasih perumpamaan aja lu gak mau mikir. Pingin lu dapat yang enak langsung, gak usah mikir. Anak-anak Tuhan tidak perlu memikir. Anak-anak Tuhan
perlu beriman kepada Dia. Amin. Mungkin ini kata-kataku sedikit akan membuat Anda tergoncang. Kenapa saya katakan tidak perlu memikir? Kau tidak perlu memikir bagaimana Tuhan menolong engkau. Engkau tidak perlu memikir bagaimana cara Tuhan bisa menyembuhkan engkau, menolong engkau. Engkau hanya cukup percaya, beriman bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi engkau. Dia sanggup menolong engkau. Hanya itu yang Tuhan mau. Harusnya kau dengar khotbahku, imanmu sudah bertumbuh. Itu jangan keluar masuk itu. Artis dari Bali. Haleluya. Harusnya kau dengar khotbahku, imanmu harusnya udah berakar, bertumbuh dan berbuah. Otot-otot rohanimu harusnya udah kencang semua. Daniel, di mana kau? Masih jam 1. Udah nge-gym dia. Nge-gym. Untuk apa? Otot-otot katanya. Emang kau nggak bisa nge-gym sendiri? Setelah live nanti, setelah persiapan yang lain-lain untuk malam, baru kau nge-gym. Belum ada persiapan, kau nge-gym. Karena yang bisa, karena yang ngajarin saya untuk kencang otot-otot ini bisanya jam 1 Pak, atau jam 2. Emang gak bisa lu sendiri gini? Kata Joshua, enggak. Nanti kalau sendiri kita mau kenceng ini, yang kenceng ini katanya. Nah itu nge-gym aja ada loh gurunya. Terus kalau kau mau cari firman Tuhan sendiri gak tergembalakan, bagaimana kau bisa tahu? Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa ayat ini menurut saya sangat luar biasa. Sebenarnya 2 ayat ini bisa saya bahas sampai 1 jam, tetapi nanti kita tidak masuk dalam apa yang sebenarnya yang saya mau sampaikan ya. Sebenarnya kerajaan Allah itu apa? Apa sih kerajaan Allah itu? Kita baca Roma 14 ayat 17. Apa sih kerajaan Allah itu? Oke? 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah adalah soal dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, yang membuat orang bimbang, ragu, khawatir, itu karena dia mikirkan makanan, pakaian, uang, dan seterusnya. Kalau dia punya jabatan, dia bisa korupsi. Makanya yang kemarin waktu di BAP, dia katakan korupsinya itu salah satunya untuk cicil mobil Alphard. Haleluya. Bagaimana kalau kadar partai begini? Hancurlah negeri ini. Karena dia dari kadar partai. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal-soal yang dunia ini, bukan. Tetapi soal kebenaran. Haleluya. Damai sejahtera dan sukacita. Saudara, waktu saya baca sampai di situ, saya berpikir, iya Tuhan, tapi saya kan butuh makan, butuh minum, saya butuh bayar itu, bayar ini. Apa cukup hanya dengan damai sejahtera dan sukacita? Ternyata di situ ada sesuatu yang spesial. Baca, oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Allah itu sendiri. Haleluya. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Karena yang paling kau pentingkan sebenarnya damai sejahtera. Yang paling kau pentingkan adalah kebenaran. Yang paling kau pentingkan adalah sukacita. Terus selanjutnya itu adalah tambahan. Itu bagian Tuhan. Yang penting kau tetap di dalam Dia. Kau menikmati kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan segala sesuatu pasti ditambahkan. Pasti ditambahkan. Maka jaga hatimu, karena dari hatimu terpancar kehidupan. Kalau hatimu sudah tidak damai, tidak tenang, tidak sukacita, kau datang kepada Tuhan terus menggerutu, doamu pasti tidak dikabulkan. Sekali lagi saya bilang, pasti tidak dikabulkan. Tapi kalau kau punya hati gembira, datang kepada Tuhan, apa yang kau doakan, Tuhan pasti kabulkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya senang ya ngelihat Samuel agak serius dia tadi. Nah, dia mau berpikir, haleluya. Yang di belakang-belakang sini anak muda-mudi ya. Kalian ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena 10 tahun, 15 tahun ke depan, di situ kau menyesal nanti.
Haleluya. Ternyata betul yang dibilang Pak Gembala. Betul, 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 betul. Coba kalau waktu itu aku ikutin omongannya, aku pasti lihat seperti ini. Makanya Alkitab bilang di Amsal, didiklah anak-anakmu di masa mudanya supaya mereka mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau mulai muda dia takut akan Tuhan, di masa tuanya dia pasti menuai semua apa yang tadi sudah dia tabur di masa mudanya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kerajaan Allah itu apa? Bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal pangkat, bukan soal kepintaran dari dunia ini, bukan soal ketenaran. Terus soal apa dong? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena kalau kita punya Roh Kudus, itu ada buah roh. Buah roh itu ada berapa? 9. Pasti semuanya ada. Makanya saudara, kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu tadi adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ketika engkau ada di dalam kerajaan itu, engkau memiliki kuasa. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata doang, bukan omong-omong doang. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Haleluya. 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 Sebenarnya kalau mereka tahu, yang mereka takuti bukan nuklir, yang mereka takuti bukanlah bom, yang mereka takuti kalau orang benar berbicara. Itu yang harus mereka takuti. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. 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 Kalau Israel saja masih bisa saudara memecahkan rudal-rudal sampai di atas pecah tidak jatuh ke bawah, apalagi kuasa Allah. Haleluya. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang Kristen. Waktu tsunami di Aceh hanyut, tapi dia hanya memegang sebatang ranting pohon yang kecil. Seharusnya itu pasti tenggelam. Karena bobot badannya itu gak seimbang. Tapi puji Tuhan, 2 hari 2 malam dia bisa dibawa ke pinggir. Kalau yang dari Tuhan, pasti tidak mungkin bagi akal, tidak mungkin bagi logika, tapi bukti faktanya ada. Haleluya. Ya kalau orang itu diselamatkan oleh kapal, ya memang wajar. Kalau dia ketemu pohon gede segini besarnya, wajar juga menurut saya. Tapi ranting kecil, saudara. Karena setiap orang yang hanyut, saudara, dia nggak peduli lagi apa itu. Kadang bukan ranting, hanya rumput aja ditangkap itu rumput. Gak ada pertolongan kan? Rumput. Padahal kita kan kalau berpikir rasional, buat apa lah rumput ini? Tapi namanya orang udah kewalahan, rumput. Tenggelam dia. Haleluya. Haleluya. Sama itu seperti orang yang masih merokok. Gak ada rokok, rotan pun jadi katanya kan. Artinya yang penting berasap katanya. Haleluya. Ya itu yang penting ada pegangan, dipikirkan. Iya. Jadi ketika kerajaan Allah tinggal di dalam engkau ada di dalam kerajaannya, maka ucapanmu penuh kuasa. Doa-doamu dikabulkan Tuhan. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, beban saya secara ekonomi tambah berat. Karena bukan hanya pelayanan di sini yang saya harus support, tapi pelayanan jalanan. Kurang lebih bisa hampir 1.700.000, 1.500.000 kalau ikut biaya bensin dan perjalanan dan segala macam.
Ya, kalau hadir 100 orang lebih lagi. Ya. Belum lagi biaya untuk anak-anak sekolah. Belum lagi support untuk pelayanan di sini. Saudara, saya berpikir, Tuhan, sampai kapan ini harus lu jalani? Tapi Tuhan bilang, sampai akhir hidupmu. Supaya engkau bisa menjadi saksiku bahwa Tuhan yang kau sembah Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai yang berkat. Bukan Tuhan gak bisa kasih. Sponsor pasti Tuhan bisa kasih. Banyak orang kaya kok di Indonesia ini. Pasti bisa. Tuhan kasih. Kau lihat tuh metanoia. Lihat tuh pelayanannya. Terus dicari nomor telepon. Pak Lubis, dari saya setiap bulan 1 juta. Terus yang satu lagi, dari saya 1 juta. Dari saya 1 juta. Dari saya 1 juta. Dari saya 5 juta, 10 juta. Sebulan 40 juta. Tenang-tenang saya jadinya. Nggak puasa lagi. Saya doa puasa setiap minggu 4 hari. Ini karena masalah perut. Saya pun pikir tadi, apa ada kuasa ketika saya nanti khotbah Tuhan. Karena saya nggak doa puasa selama seminggu ini. Tapi saya perbanyak di hadirat Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya tidak bisa doa puasa minggu ini. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Karena tadi saya sudah bilang, tidak ada alasan. Hanya ada satu alasan. Yaitu tidak ada alasan. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat engkau bisa menikmati khotbahku hari ini. Haleluya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya bisa memahami ini. Tapi saya nggak tahu apakah semua kalian memahami kerajaan Allah ini. Karena untuk kita bisa lihat gampang. Untuk kita bisa dengar gampang. Tapi untuk paham katanya sulit. Untuk ngerti katanya sulit. Yang ngomong siapa? Alkitab tadi. Tapi saya berdoa, Roh Kudus akan memberikan Anda paham. Roh Kudus akan memberikan Anda mengerti. Paham di sini bukan hafal, bukan. Bukan, kau bukan disuruh hafal Iqra, bukan. Haleluya. Bukan. Kau disuruh menikmati. Menikmati. Bagaimana kau bisa paham gula, kau paham itu yang namanya capcay, kau paham itu yang namanya babi guling. Kau gak nikmati, bagaimana kau bisa paham? Kau gak bisa paham. Kau harus nikmati. Makanya pemazmur bilang, ketika aku membaca firman-Mu, aku menikmati firman-Mu. Luar biasa. Apakah Anda menikmati firman-Nya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, yang berikutnya saudara ya. Apa tanda-tanda kerajaan Allah itu ada di tengah kita atau di dalam kita? Ya, apa tanda-tandanya? Coba kita baca Lukas 10 ayat 11. Lukas 10 ayat 11. Tanda-tandanya apa? Mulai ayat 9. 3, 2, 1. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara, lihat. Dengar baik. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Artinya saudara, kerajaan Allah itu dekat. Tetapi belum ada di dalammu. Kalau dia masuk di dalammu, maka engkau pasti mendapat mujizat. Yang membuat dia masuk di dalammu ketika engkau percaya dan menerima kerajaan itu. Amin. Tapi kalau kau meragukan kerajaan itu, makanya ayat selanjutnya ada satu eksperimen yang disuruh Tuhan untuk lakukan. 3, 2, 1. Kencang-kencang semua. 3, 2, 1. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan sesalkanlah. Terus. Sudah ibu kotamu yang kepada kami, kami bebaskan di depanmu, tetapi tahulah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Luar biasa saudara. Kalau orang punya kuasa, makanya hati-hati. Jangan mengganggu hambaku yang kuurapi. Jangan mengusik para nabi-nabiku. Kata Mazmur 105 ayat 15. Saudara, ini pernah terjadi kepada sebuah petinggi
di Polri ya. Saya ditolak, saudara. Karena anggotanya suruh saya tunggu di ruang VIP. Tapi ternyata ruang VIP yang dia tunjuk itu adalah parkiran. Daniel bilang, kebaskan aja debu Pak. Saya nggak sengaja, nggak terlalu serius. Saya lah lupa nggak pulang. Karena itu sudah lama kita nggak boleh ceritakan lagi. Tapi saya yakin kalian tahu. Saudara, hati-hati. Bahkan saya harus sampaikan kepada anak saya. Kadang-kadang kalau waktu nggak khotbah, nggak terlalu serius. Tapi kalau khotbah dia yakin ini suara Tuhan. Hati-hati, walaupun itu bapak kandungmu sendiri. Harus kau hormati, dia hamba Tuhan. Haleluya. Dia hamba Allah yang melayani Tuhan. Jangan pernah membantah-bantah. Jangan pernah suaramu lebih kencang dari seorang hamba Tuhan. Haleluya. Giliran suruh kencang, suaranya nggak mau kencang. Giliran suruh pelan, kencang. Haleluya. 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 Saya merasakan jantung-jantungmu agak subur, pulih. Iya, kalau suka kita haleluya, 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 jantung kita bagus. Iya, jantung pasti bagus. Ini saudara bukti orang yang tinggal dalam kerajaan Allah. Makanya Yesus bilang di Yohanes 15 ayat 4 ayat 7, tinggal dalam aku dalam kau. Apa yang kau katakan, apa yang kau minta pasti terjadi. Kenapa? Karena bukan mulut kita lagi yang bekerja, tetapi kuasa kerajaan itu yang bekerja untuk melaksanakan. Kita cukup mengucapkan, kita tidak disuruh melakukan. Kekuatanmu bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di otak. Kekuatanmu di mulut. Sorak-sorai buat Tuhan. Makanya banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Saya yakin gereja ini tetap masih bisa sampai hari ini terbuka. Ini karena kita berdoa. Setiap malam ada doa di sini. Ya, Ibu Maria hampir setiap malam saya lihat berdoa sama istri saya, sama Joshua. Setelah selesai live, saya kalau cepat saya juga ikut doa. Karena setiap malam kita live. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat lagi asik orang dengar omongan kita juga terpancing jadi lama kan? Iya. Ya hampir semua manusia begitu. Kalau omongannya didengar, dia lama. Tapi kalau omongannya didengar, dang toho ya dengan haleluya. Jadi hati-hati saudara. Dahsyat kalau kita punya kuasa. Dahsyat ya. Terus tanda-tandanya tadi kerajaan Allah ya ada sama kita, sudah dekat dengan orang-orang tertentu. Itu tanda-tandanya ada kuasa. Coba Matius 12 ayat 28. Itu tadi ini dekat. Tadi dekat, sekarang beda lagi. 3, kencang ya. 3, 2, 1. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, kalau kuasa Roh Allah, kuasa Yesus nyata dalam hidup kita, dan orang-orang dipulihkan, disembuhkan, orang-orang dibebaskan dari dosa, artinya kerajaan Allah sudah datang kepada orang tersebut. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membuat Anda bertobat kalau bukan Tuhan itu sendiri. Saudara, saya dulu 5 kali saya masuk penjara meja hijau. Haleluya. Kalau masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, baik dari polsek, polres, polda, nggak usah dihitung. Tapi sampai meja hijau itu 5 kali. Tapi polisi nggak bisa membuat saya berubah. Kepala penjara, sipir penjara nggak bisa membuat saya berubah. Bahkan orang tua saya, guru ngaji, semua tidak bisa membuat saya berubah. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, hidup saya dirubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hidup saya dirubah. Proses demi proses. Sampai saya dapat buruh Cinaga. Iya. Dulu, awal-awal kita nikah,
saya malas diganggu. Maksudnya kalau dia ke kamar deket-deket, jauh-jauh lah, jauh-jauh. Sering begitu. Tapi sekarang saya dirobat Tuhan udah hampir setahun apa 2 tahun. Saya yang suka dekat dengan dia. Iya, malah dia suka menjauh. Iya. Kemarin saya datang, saya omong ke kamar. Kenapa lah kau kalau habis doa itu kan jam 9:30. Kami baru habis live juga. Ngapain kau sampai jam 12 lah, jam 11 lah sama Ibu Maria. Ternyata ada kecemburuan juga. Kau datang ke kamar ngobrol tentang bagaimana, tentang anak, tentang itu, tentang ini, tentang ke depan bagaimana, tentang keuangan. Dia diam aja. Karena saya agak urut-urut belakangnya gitu. Ya udah biasalah, namanya suami kan gak ada masalah urut. Terus anak-anak saya situ, anak-anak siapa namanya? Si Deborah sama si Mordeka. Terus saya bilang sama dia, kenapa sekarang kamu ngomongnya kasar? Iya, saudara bayangkan ya, saya dari situ ya. Iya, dari situ, dari tempat itu. Nggak terhitung, udah berapa puluh kali, udah lupa saya ngitungnya. Dari tempat itu, asal mau kemari langsung, hei, sana. Ih, saya bilang, ya Tuhan. Benar, ya Ibu Maria sering saksinya. Iya udah tenang lah. Ibu Maria ini maksudnya biar saya mau menyaksikan perubahan hidup saya ya. Iya. Jadi saudara, alasannya memang karena di situ kotor, ini udah dipel. Iya. Tapi maksudnya yang kesana kayak yang gitu kan bagus kan? Sana. Itu banyak itu masalah makan, masalah apa? Ambil sendiri. Dulu nggak gitu saudara. Dulu nggak berani. Oh kalau dulu berani gitu, waduh ngeri lah saya kan. Tanduk saya keluar. Terus saya tanya sama dia, kenapa kau berubah? Kok begini? Kau yang ngajari. Ngeri lah saudara. Makanya apa yang kita tabur kita tuai. Ya saya doa tadi malam. Kenapa ya istri saya? Dia bilang, karena kau tabur kau tuai. Syukurin lah itu. Oh iya, betul. Haleluya. Maksud saya jangan nabur yang jahat. Nanti kau tuai yang jahat. Haleluya. Walaupun dalam hal-hal tertentu, kalau saya udah ngomong tegas tertentu, istri saya diam. Kalau hal yang prinsipil sekali, dia diam. Ya. Dan yang luar biasanya ya, dia jujur masalah uang. Ya, makanya kalau dia nggak jujur, habis. Kenapa? Karena sekarang saya nggak peduli lagi dengan apapun. Ini bener dia bukan salah. Tapi kalau dulu nggak, ini ada, catat dulu, catat. Oh iya, saya tahu perbuatan saya dulu itu menjadi keributan. Saya tahu, saya bertobat. Sekarang nggak. Berapa mah semuanya mah? Saya sambil nyepir. Ini untuk anak jalanan 1 juta sekian. Itu ini untuk burjer namanya ini. Daniel. Lihat tuh di dompet. Itu, buka. Kasih Daniel. Sengaja saya suruh anak saya begitu supaya dia nanti berbuat baik juga kepada istrinya. Jangan pelit sama istri. Haleluya. Betul, saya nggak pelit. Saya bilang kau beli aja apa yang kau perlu. Iya kan? Haleluya. Malah dia bilang, aduh saya udah bosan di rumah, gimana ya? Ayo kita ke hotel, aku bilang 3 hari, anak-anak bawa. Iya tapi gimana ya? Anak-anak belum libur, nah, ya kan? Bukan salah saya kan? Iya kan? Hotel punya bapak kita semua, haleluya. Iya kan? Iya. Ada orang nggak mau kasih duit, kasih hotel dia mau 2 minggu juga boleh situ. Luar biasa, haleluya. Jadi saudara ini tanda-tandanya. Ya, tandanya kerajaan Allah itu ada di dekat orang itu kalau kita sudah memberitakan kebenaran dan ada pertobatan. Artinya kerajaan Allah sudah datang sama dia. Haleluya. Haleluya. Ah, itu tanda-tandanya. Yang selanjutnya saudara kita lihat. Apa tandanya? Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Oke? 3, 2, 1.
Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, jadi nanti banyak orang yang berspekulasi, oh Tuhan ada di sana, oh Tuhan ada di sana, oh Tuhan ada di sana, oh Tuhan ada di sana. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan ada di dalam. Kerajaan Allah ada di dalam. Saya ini tidak menentang kedatangan Tuhan di awan-awan. Saya sedang berbicara tentang pengajaran-pengajaran sesat yang nanti katakan Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana. Langsung jawab, Tuhan ada di sini. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan mau disesatkan. Sehingga lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Wah, saya khotbah di salah satu gereja. Saya tanya, Pak dulu kan jemaatnya banyak. Iya. Oh maaf ya, saya ulangi dulu. Bukan begitu saja. Saya lihat di satu gereja ini, wih, kok dulu jemaatnya dikit, sekarang banyak Pak. Revival. Luar biasa. Tiap minggu 10 orang, 20 orang datang jadi penuh. Oh iya. Di khotbah, diundang lagi aku sama temennya. Khotbah di gerejanya. Pak, dulu kan jemaatnya banyak, di kok jadi dikit, pindah ke sana. Apakah itu revival? Apa itu kebangunan rohani? Itu kan memindahkan yang tadi ikan lele di sini ke kolam sini, ke kolam sana saja. Puji Tuhan, kita punya gereja tanpa tembok. Haleluya. Gereja tanpa tembok. Waduh, nggak usah. Nanti di gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Coba bisa ditampilkan nggak? Mantap ya, ini nggak ada kerusakan ya. Kalaupun itu ada seperti apa, di sini saja saya ngomong ya. Ya saya ngomong, jangan ada yang lari ke sana-sana. Saya akan bicara ya. Kalian jangan lari, yang penting ya. Oke. Di metano ya, telah tiba. Oke. Larilah ke sono. Telah tiba. Ini ada, kita langsung panggil tukang kopi untuk api dalam. Sini aja Pak, sini Pak. Ntar ngopi dulu, no. Tadi Bapak kalau ditangkap saya yang ini. Tadi tukang kopinya ini nggak mau ya diajak ke dalam, maunya di luar aja minum. Dia bilang takut ditangkap Satpol PP. Saya tanggung jawab, saya bilang, makanya dia berani ke dalam. Terus. Nah, sini Pak, ngopi dulu orang ini. Nah, sini aja Pak. Maksudnya ngopi dulu, ngopi. Dia terlalu jauh ke sono. Nah, ngopi. Duduk dulu. Yang mau ngopi dulu. Ini tim abdi dalam sama tim abdi luar. Ngopi dulu. Ngopi. Nah, itu. Oke. Nah, ini dia timnya. Oke, kita baru bisa jalan cepat. Tuhan itu lebih dahsyat, lebih besar. Masa saya minoritas? Enggak. Makanya tidak banyak pendeta, bahkan sangat sedikit sekali. Tadi Bisa cocok sama tadi saya cuplikannya diulangi bisa. Cuplikannya aja. Nah, ini kan masih dikit. Seperti apa yang kalian katakan Ini tadi, kan masih dikit. iman itu. Ntar dulu. Ini masih dikit waktu datang kita ya. Nah, nanti sekitar 10 menit apa 7 menit baru berdatangan orang sini. Tuh ya. Karena mereka Kalaupun ketakutan. itu ada seperti apa, di sini saja saya ngomong ya. Ya saya ngomong, jangan ada yang lari ke sana-sana. Saya akan bicara ya. Kalian jangan lari, yang penting ya. Iya, Oke. saudara, ya udah, oke. Jadi saudara, selama 2 minggu ini mereka ketakutan berkumpul. Ya, saya nggak usah ceritakan secara detail ya, karena ya ini kan tempat pelayanan kita ya. Nah, saya bilang kalau datang mereka, saya ngadapi. Jangan ada yang lari satupun, saya akan ngadapi. Saya akan korbankan semua untuk kalian. Baru mereka diam, baru datang dari lain-lain dari mana-mana. Karena mereka ketakutan, saudara. Iya kan? Karena mereka selalu digeruduk. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau di sini di gereja tanpa tembok 1000 pintu itu asli. Itu Bani Kedar Nebayot itu setiap minggu pasti ada. Kemarin ada lagi 1. Ya, minggu yang lalu 4, minggu yang lalu terus ada, silih berganti. Oleh karena itu saya katakan kepada semua saudara, baik yang online, offline, ingat baik bahwa jiwa-jiwa menanti-nantikan kedatangan kita. Amin. Gereja ini kecil, jemaat-jemaatnya seperti ini, ekonominya kita biasa lemah. Tetapi kalau kita punya pikiran besar, punya hati besar, punya visi besar, punya misi besar, Tuhan pasti siapkan semua. Saya kalau sudah mulai hari Sabtu, apalagi hari Senin, wah udah doa saya sudah lain saudara. Udah guling-guling gitu. Karena biaya yang saya harus keluarkan jumlahnya cukup banyak. Ya, gereja tanpa tembok, 1000 pintu, untuk keluarga, untuk support sini, ya sekitar hampir 8 juta sekarang. Saya bilang, Tuhan Yesus, ini milikmu, ini proyekmu. Saya tidak punya sponsor. Saya tidak punya sponsor. Kalau saya punya sponsor, saya berani ngomong gini, pasti nanti dia marah. Setiap live saya bilang, saya tidak punya sponsor. Kok bisa gereja ini tetap berdiri, gereja tanpa tembok 1000 pintu? Ya saya nggak tahu dari mana-mana. Mungkin kalian-kalian lah yang mendukung saya nggak tahu siapa kalian. Saudara, kalau kita punya kuasa, dari yang tidak ada, kita bisa buat jadi ada. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, di sini dikatakan jelas ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi saudaraku sekasih, sekarang banyak spekulasi. Ayo datang ke sana. Di sana lagi ada lawatan Tuhan. Ayo datang ke sana. Di sana lagi ada artis. Datang ke sana. Di sana lagi ada badut. Saudara, rusak gereja, rusak. Coba nanti datang. Serangan-serangan, jangankan nuklir, jangankan bom. Pria berdasar saja datang. Pada lari semua. Oke? Sekarang bagaimana mempertahankan kerajaan Allah tetap tinggal di dalam kita? Kita baca Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1. Tadi kan kita sudah punya kerajaan Allah ini. Supaya dia tetap tinggal bagaimana? Ayo kita baca. 3, 2, 1. Iya, jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya, hei, Injil kerajaan Allah yang kuberitakan ini, ya, ini punya kuasa loh. Kalian juga nanti lanjutkan ya. Apa yang kubuat buat ya. Oke ya. Gitu kira-kira ya. Kita baca Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2. 3, 2, 1. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Iya. Saudara, tadi dikasih contoh, tadi dikasih teladan sama Yesus. Ya. Saya beritakan Injil kerajaan Allah. Lihat kan? Lihat. Lihat. 18 tahun ibu ini kan, bongkok kan, sembuh. Lihat tuh, setan-setan lari kan? Lihat tuh. Lihat tuh. Lihat tuh. Lihat tuh itu. Tuh. Yang tadi teriak-teriak Bartimeus ya. Siapa namanya? Teriak-teriak. Lihat, sembuh. Sekarang kalianlah kuutus. Haleluya. 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 Saudara, makanya coba kita baca satu dulu ayat. Kita keluar dari konteks sebentar ya. Kita baca satu ayat dulu di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. 3, 2, 1. Jadilah pengikutku seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.
Ya, seorang gembala, seorang pendeta, dia harus berani berkata, jadilah pengikutku sama aku seperti aku mengikut Kristus. Tapi kita melihat banyak sekarang orang ngomong gini, jangan ikuti aku, jangan. Dengar omonganku aja, jangan lihat aku, lihat Tuhan. Baca Filipi 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. 3, 2, 1 yang kencang. Iya, jadi saudara-saudara ikutilah teladanku. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan kepada anak-anak di gereja tanpa tembok 1000 pintu, kalian ada dalam kendali saya. Saya akan berhadapan dengan mereka, berapa truk pun mereka datang, saya akan berhadapan dengan mereka. Saudara luar biasa. Buktinya Tuhan di pihak kami. Haleluya. Kalau Tuhan nggak di pihak kami, mungkin kami nggak berdiri di sini. Pak Turnip lah yang besok saya ke sana. Haleluya. Ada yang tahu nggak tahu ya amin-aminin aja lah. Ya karena itu nggak harus vulgar banget ya, karena itu pelayan kita masih di sana soalnya. Haleluya. Jadi saudara, kita baca lagi bagian keduanya ya. Tadi kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan taruh dalam kita praktekkan. Itu untuk menjaga supaya kerajaan Allah itu tetap aktif dalam hidup kita. Biasanya saudara, segala sesuatu apapun itu, walaupun dia hebat, tapi dia nggak pernah digunakan bertahun-tahun, itu pasti menjadi lemah. Misalnya yang namanya mesin mobil, mesin motor, mesin apapun itu, seperti mesin motor si Daniel, nggak dihidup-hidupin, nggak bisa lagi dihidupin sekarang. Ya, contoh seperti itu. Haleluya. Karena Daniel bilang, aku kan orang sibuk. Nah, dia banyak pelayanan, sibuk dia. Iya, memang begitu saudara. Nggak percaya, tes saja. Motor 4 bulan taruh situ, nggak bisa lagi. Walaupun dia motornya hebat. Jadi di dalam dirimu itu ada kerajaan Allah. Kau sebenarnya orang hebat. Kau sebenarnya orang luar biasa. Tetapi kadangkala iblis mencekoki dalam pikiranmu, engkau orang biasa-biasa, engkau tidak bisa buat apa-apa, engkau bodoh, engkau goblok, engkau dari latar belakang keluarga miskin, engkau kere, orang tuamu kere, engkau gak bisa buat apa-apa. Sehingga kita menjadi minder, kita gak berani berbicara. Waktu kita berjumpa dengan orang yang pakai mobil Ferrari, waktu kita berjumpa dengan orang yang duduk di restoran yang harga mahal, kita di situ hanya numpang, kita sudah bawa air dari luar, hanya numpang mendingin-dingin. Kita nggak berani ngomong apa-apa. Haleluya. Di Singapura, di Marina, itu ada hotel paling mahal. Kalau nggak salah 1 malam bisa puluhan juta. Waktu itu saya sepertinya bawa si Joshua ya, sepertinya ya. Saya bilang, Jos, kita masuk ke sini. Gayamu harus rapi. Ini handphone pegang 2, aku pegang 2. Oh iya. Karena sapamnya kan. Ya, kurang lebih saya bawa dia, bukan si Daniel waktu itu. Nggak tahu si Daniel atau dia lah. Oke lah, yang penting salah satu anakku lah, banyak kali anakku. Oke. Jadi saya bilang bawa 2, saya bawa 2. Gayanya mantap ya, aku bilang. Ya. Terus sapamnya bilang, "Oh mana? Wah, capek, duduk dulu." Oh iya. Duduk. Ternyata dia bisa nyambung ke internet dia. Karena kami kan pakai nomor Indonesia. Nah, kita cari, entah gimana cara nyarinya waktu itu ya. Dapatlah itu. Nyambung lah, live lah di situ kita. Haleluya. Kita bisa live di situ. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa saya tadi ngomong ini? Coba, saya mau tahu kalian ngikutin nggak? Karena ini udah jam-jam perutmu honger. Iya. Jangan minder, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Walaupun dia naik mobil Ferrari, walaupun dia ada di hotel berbintang 7, berbintang 8, kau di situ hanya numpang duduk karena mungkin kepanasan. Lumayan ngasih. Ada orang di situ. Jangan minder, langsung, "Pak, Bapak dari mana?" "Oh, saya dari jalan ini. Wih, itu kan mahal rumah di sana." "Iya."
rumahku itu 70 miliar harganya. Iya Pak. Bapak naik apa kemana? Mobil apa? Ferrari. Jangan khawatir, jangan kau minder. Langsung bilang, Pak, ada yang lebih maha besar. Apa? Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan minder. Jangan minder ya. Oke? Terus saudara, bagaimana lagi menjaga ini? Lukas 9, yang kedua. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Kita baca. 3, 2, 1. Iya. Saudara, coba hitung berapa orang dulu yang berkobar, menyala, menyambar di mimbar ini mulai dari ruku. Dan kemanakah mereka? Iya. Haleluya. Kalau kau sudah membajak, jangan menoleh ke belakang. Mainkan terus. Oh Pak, tapi tantangannya di situ rumputnya tebal. Babat terus. Kau lihat tuh kerbau itu lagi membajak. Nggak pernah dia ngomong sama pemiliknya itu, Pak, itu Pak, tanahnya tebel. Enggak. Dia langsung jalan. Kalau berhenti dicambuk. Jadi jangan lihat ke belakang ya. Kalau kalian sudah tinggal dalam kerajaan Allah, masih lihat-lihat ke belakang, nanti kalian seperti istri si Lot. Jadi tiang garam. Mending kalau jadi tiang garamnya pas begini lumayan. Bisa dibuat jadi monumen, dimuseumkan. Tapi kalau lagi gini, jelek amat. Haleluya. Jangan lihat ke belakang. Ya. Kalau udah kerajaan Allah tinggal dalammu, jalan aja. Jangan takut. Walaupun terseok-seok, mainkan aja. Aduh, sakit pinggangku, lawan. Aduh, kayaknya kena ginjal, habisin terus. Haleluya. Jangan pernah lihat ke belakang, oke? Terus, bisa nggak ini? Oke, kita 1 Korintus 15 ayat 50 dulu. 1 Korintus 15 ayat 50. Ini untuk menjaga kerajaan Allah itu. Supaya tetap otoritasnya nyata dalam kita. 3, 2, 1. Saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Apa maksudnya? Jangan fokus ke sini. Jangan fokus ke ini. Ini dari daging dan darah ini, daging dan darah ini. Saudara, ini sifatnya hanya sementara saja. Fokus kepada yang kekal. Fokus kepada Yesus. Pasti hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau kalian tidak mengikuti SOP tadi, standar operasional apa SOP itu? Prosedur ya. Standar operasional prosedur. Kalau kalian gak ikut SOP tadi, apa yang terjadi? Kita baca Matius 21 ayat 43. Ini yang terjadi. Ini ayat terakhir, makanya harus sekencang-kencangnya karena kalian tidak perlu membutuhkan tidak perlu membutuhkan energi lagi untuk membaca ayat yang lain lagi. Tapi untuk selesai tidak tahu karena tergantung mulut saya ngomong. Tapi untuk baca kalian ini aja. Ya. Nih. Lihat, kalau tadi nggak ngikuti SOP yang saya sampaikan tadi, ini yang terjadi. 3, 2, 1. Haleluya. Sedih ya. Sedih ya. Hamba Tuhan yang dulu kita agung-agungkan, kita bilang hamba Tuhan besar, pendeta besar, hebat, luar biasa, penuh urapan, tetapi akhirnya membeli. Sedih. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kalau Anda tidak mengikuti SOP yang saya sampaikan tadi, maka kerajaan Allah yang walaupun tadi ada di dalam dirimu, itu akan diambil Tuhan. Karena Tuhan mau kerajaan Allah ini berfungsi dengan maksimal. Dia akan berikan kepada bangsa lain, dia akan berikan kepada suku lain, dia akan berikan kepada orang lain. Karena dia mau supaya kerajaannya semuanya dikenal orang. Haleluya. Dia bukan benci sama kita. Dia ambil karena dia tahu, ya,
Dia tahu bahwa kerajaan Allah ini sangat dibutuhkan orang. Itu sebabnya dia ambil. Karena itu ingat baik saudara. Jaga baik-baik kerajaan Allah yang ada dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Akhir kata saya buat kesimpulan yang simpel saja. Intimlah kepada Yesus. Doa, puasa. Menjadi pemuji penyembah. Hidup dalam roh dan kebenaran. Doamu penuh kuasa. Kalau saya dipelihara, kalian dipelihara. Kalau saya ditolong, kalian ditolong. Kalau saya diberkati, kalian diberkati. Kalau saya dibela Tuhan, kalian dibela. Saya percaya tidak mungkin Tuhan itu hanya pusat perhatiannya ke saya. Tapi siapapun saudara yang dekat dengan saya, yang mau mengikuti teladan saya yakin sebagaimana Tuhan memberkati saya, sebagaimana Tuhan menolong saya, membela saya, itu juga yang Tuhan lakukan kepada saudara. Berikan saudara-saudara imani bagi berdiri. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kerajaan Allah ada di dalam kami. Tuhan Yesus, kami terus mengikuti SOP sehingga kerajaan Allah itu tidak akan diambil di dalam diri kami. Kerajaan Allah itu tetap ada di dalam kami. Karena kami yakin semua kerajaan pasti akan digoncangkan. Kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Di dalam kerajaan Allah semua tambahan yang kami perlukan, yang kami butuhkan, sudah Tuhan siapkan. Kami tidak perlu khawatir besok bagaimana, besok seperti apa. Yang kami tahu di dalam kerajaan Allah Tuhan sudah siapkan semua apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan di dalam Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya.